Yes, Februari kan ya, udah mau Februari lagi teman-teman ya, dan udah nggak kerasa ntar bacaannya jadi bacaan tahun depannya lagi gitu kan. Nah sekarang ini kita ke bulanan dulu ya, kita ke bulan Februari. Yang jelas Februari itu kayak bulan berkasih sayang ya. Bener nggak sih yang datang ke kamu tuh adalah orang yang ya akan memberikan atau menyebarkan kasih sayang, atau bahkan cinta ya, asik ya, atau malahan justru menebarkan kebencian. Wah ya, kita lihat ya teman-teman ya. Kali ini kita bakalan baca buat kalian semua teman-teman Gemini dimanapun kalian berada. Cross watchernya Gemini juga boleh ya merapat kemari, atau siapapun yang kepo-kepo tentang Gemini juga silakan, ayo ya. Nah jangan cuma di channel ini aja teman-teman ya, ada channel lain dari Oracle Card Indonesia yang kalian masih belum pada subscribe ya, atau masih belum pada tahu apa sih namanya. Yang kalian dengarkan pada saat ini adalah Oracle Card Indonesia. Lalu ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Nah ini adalah nama baru dari Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Kita akan ganti, jadi buat kalian yang udah subscribe, yuk subscribe ulang ya, Oracle Card Indonesia Sound Healing. Semoga berkenan ya, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Buat kalian yang masih belum pada tahu gimana sih kak caranya buat private reading berbayar, silahkan kalian kontak ke email teman-teman. Email ada di oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com, atau nomor WhatsApp yang tertera di bio atau deskripsi yang ada di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Kalian klik aja ya. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat uploadan terbaru dari Oracle Card Indonesia. Yuk kita baca Gemini. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I play with a beautiful word for you. 5 orang ya, 5 sosok yang bakal muncul ya di bulan ini. Apakah sosok tersebut membawa kebaikan ya? Atau mungkin ya mimpi indah atau mimpi apa nih ya? Kita lihat yang pertama ya teman-teman ya. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ada orangnya yang memang benar-benar orang apa sih kalau misalkan kita bilang keras kepala banget ya. Orang yang gengsian, orangnya gengsian banget ya. Ini ciri-cirinya seperti itu. Tapi kita perlu akui bahwa orang ini adalah orang yang punya kepemimpinan yang cukup oke ya teman-teman. Artinya kalau memimpin suatu komunitas atau apa ya, dia bisa membawa ke suatu perubahan yang cukup teratur ya, cukup bagus. Tapi ya itu dia, jadinya otoriter ya, karena memang orangnya nggak bisa yang namanya ada orang yang lebih menang dari dia tuh dia nggak bisa gitu, harus dia yang utama ya, dan dia nggak suka kalau nggak didengerin ya. Orangnya cukup gengsian, for saying sorry juga gengsian ya, untuk mengucapkan kata aku salah gitu ya, itu tuh juga nggak akan gitu, memang agak susah orang ini. Typically orang yang memang kaku ya, kaku, keras. Kalau kita bilang tegas, ini orang yang cukup tegas sebenarnya. Ya, tapi ya begitulah ya. Aries ya, Aries atau sionya bisa jadi sio naga ya. Nah, kita lihat tadi ciri-cirinya seperti apa, zodiak atau sionya ini termasuk orang baru atau orang lama, lumayan ya teman-teman. Kalau misalkan dibilang lama sih enggak ya, dibilang baru banget juga enggak. Sebulan, 2 bulan, 3 bulanan lah ya, sampai kurang lebih sekitar setahun lah ya, seperti itu. Oke. Kita lihat ya apakah orang ini akan membawa pengaruh yang positif atau yang negatif. Kalau kita bilang di sini memang dia harus datang teman-teman ya, dan terutama sih kalau dilihat ini masalah-masalah yang kaitannya dengan pekerjaan ya, seperti itu. Tapi ya akan bawa deg-degan sih kalau dibilang deg-degan atau sport jantung ya. Pernah gak sih kamu kedatangan orang dan bener-bener kayak berasa auranya itu bikin yang kamu tuh deg-degan, baru nyampe pintu depan aja, pintu gerbang aja kamu udah deg-degan gitu. Nah kita lihat ya apa yang sebaiknya kamu lakukan ya dengan kedatangan orang ini ya. Belajar buat percaya sama diri gitu ya. Kalau misalkan kamu sudah melakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan, ya apa sih yang bikin takut gitu kan. Orang takut itu kalau salah gitu kan. Kalau kamu gak bikin kesalahan ya kenapa kamu harus takut ya.
Seperti itu. Kadang lucu kan ya, kita takut-takutan gitu kan ya sama sesuatu hal yang kita tahu bahwa kita sudah mengerjakan hal tersebut dengan baik. Jadi apa yang perlu ditakutin? Nggak ada kan ya. As long as kamu mengetahui bahan tersebut dengan baik, lalu juga tahu benar-benar apa yang kamu kerjakan dan kamu lakukan, ya that's enough ya, cukup ya, seperti itu. Oke. Ini yang pertama teman-teman. Jadi it's okay, tergantung kamu ya belajar percaya dirinya seperti apa. Yang kedua ada Pisces ya, atau kalau misalkan kita bilang sionya bisa jadi sio kelinci ya. Ciri-ciri orangnya ini tukang kritik, dalam arti semua dikritik kayak datang ada dia tuh kayak isinya itu cemas aja gitu loh, karena takut salah, takut kalau misalkan nanti kayak gini gimana ya, nanti kalau misalkan aku bikin kesalahan gimana ya, kayak gitu. Jadi memang datang sebenarnya orangnya baik ya, kalau misalkan dibilang baik ya, dia selalu mungkin berpikir apa yang dia katakan ini baik untuk orang, atau ya dia maunya kebaikan aja gitu. Tapi sayangnya kadang-kadang diterimanya kan nggak bisa ya, semua orang sama gitu loh teman-teman. Kadang ada orang yang dikritik terlalu keras malah jadi males dan jaga jarak. Nah seperti itu. Orangnya suka banget yang namanya bicara-bicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan spiritual ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat ya, dia bawa pengaruh positif atau negatif. Tapi ini orang cukup lama ya, kamu udah kenal ya teman-teman, kamu udah cukup kenal lama. Dan kalau misalkan dibilang satu circle, ya udah lah ya, kalau misalkan kita bilang tentang pengaruh positif atau negatif itu sebenarnya tergantung, karena kamu udah cukup kenal ya orangnya tuh kayak apa. Jadi kalau udah dikritik, kalau udah apa, kalau dia bicara apa, ya udah didengerin aja gitu ya. Kalau misal itu hal yang penting dan bisa kamu belajar dari hal tersebut, ya dipakai teman-teman. Tapi kalau misalkan enggak, ya udah dilewatin aja gitu, pass ya. Tapi disenyumin ya, nggak perlu didebat, karena semakin didebat malah semakin ini. Karena orang-orang tipikal kayak begini kalau didebat malah jadi nggak bagus ya, malah jadi berantem kalian. Oke, kita lihat apa yang perlu dilakukan sama kamu. Nggak ada sih ya, percaya aja sama diri kamu sendiri, dalam arti percaya sama diri bahwa apa yang kamu pilih dalam hidup itu udah sesuai dengan apa yang membuat kamu tuh nyaman gitu. Orang tuh boleh yang namanya memberikan masukan, orang boleh juga yang namanya memberikan kritik dan saran teman-teman, tapi tergantung balik lagi ke kita mau memutuskan seperti apa dan kayak gimana untuk hidupnya kita gitu ya. Oke, ini yang kedua teman-teman. Sekarang kita akan lihat yang ketiga. Yang ketiga ada Libra, atau bisa jadi sio anjing ya. Orangnya kayak apa? Orangnya tuh nggak tegaan. Jadi di luar dia sounds like apa ya, kayak stubborn gitu ya, keras kepala banget, terus punya prinsip, tegas, keras, apa sih, straight ya, sama aturan sama rule tuh straight banget. Tapi kalau misalkan dia ketemu sama orang dan dia nggak tega ya, atau orang tersebut mungkin muka-muka perlu dikasihani gitu ya teman-teman ya, dia bakalan ya udah kayak luluh gitu loh ya. Jadi nggak punya prinsip sih, tapi masih bisa lah yang namanya di toel prinsipnya gitu ya. Romantis sebenarnya cuman gengsian ya, romantis tapi gengsian. Seperti itu teman-teman. Nah kita lihat kalau orang kayak begini nih ya, sebenarnya penuh cinta tapi terlihat di luaran nih terlihat galak gitu ya, terlihat tegas, terlihat susah disentuh ya. Gini nih teman-teman ya. Ini orang lama atau orang baru? Orang baru ya, cukup baru. Nah dia bawa pengaruh positif atau negatif. Sebenarnya kalau misalkan dibilang dari mulai bulan lalu udah kelihatan banget ya kenapa sih dia mau ketemu sama kamu di bulan ini kayak gitu. Jadi emang udah kamu juga udah kerasa bahwa ini orang mau datang nih gitu, orang ini mau kayak gini nih gitu. Jadi sudah ada yang namanya perasaan-perasaan seperti itu. Jadi kalau misalkan dibilang bahwa pengaruh positif atau negatif, ya itu tergantung dari responnya kamu seperti apa, karena kamu udah kelihatan juga ya. Kita lihat sebaiknya kamu lakukan apa gitu ya. Kalau misalkan dibilang di sini ya, mungkin akan ada yang namanya beberapa hal yang bikin kamu harus memaafkan atau belajar untuk memaafkan, untuk belajar dengan kedatangannya dia ini, belajar memaafkan, belajar melepaskan hal-hal yang sudah berlalu. Dan
tidak perlu yang namanya menyalahkan siapa-siapa, entah itu menyalahkan dia atau mungkin berita-berita yang dia sampaikan dan sebagainya ya. Saatnya hanya mulai mendengarkan diri, mendengarkan orang lain ya, tanpa membuat satu judgement atau satu penghakiman bahwa ini salah, itu benar, dia salah, dia benar ya. Hal-hal seperti itu teman-teman. Oke? Right? Tidak memihak juga ya. Oke, yang selanjutnya yang keempat ada Leo. Yang Leo atau sionya bisa jadi sio monyet teman-teman. Orangnya kayak gimana? Orangnya tuh ini, jadi ada dua kepribadian ya. Kalau misalkan satu pribadi yang dia masih belum matang. Kalau belum matang berarti dia masih emosian, masih marahan, masih yang namanya apa sih, kayak disentil dikit aja udah yang blar, emosinya nggak karu-karuan lah gitu ya. Tapi kalau misalkan pribadi yang kedua tuh benar-benar pribadi yang benar-benar sabar banget orangnya. Pengalamannya cukup baik ya, cukup banyak. Dan kalau misalkan dibilang orang ini udah kenal sama kamu lama, nggak, udah kenal kamu lama dan bolak-balik juga ketemu terus-terusan teman-teman. Dalam arti bukan hanya sekali ini aja, tapi bolak-balik ketemu terus lah kayak gitu ya. Orangnya cukup kaku ya, punya prinsip iya teman-teman ya, dan agak susah kalau misalkan, kalau yang tadi sebelumnya kan kalau ada apa-apa nggak tega gitu kan, bisa ya udahlah gitu. Kalau yang ini enggak ya, kalau dia udah punya prinsip ya udah gitu. Tapi agak cukup sedikit ini ya, apa ya, kayak stubborn ya, benar-benar keras kepala sih dia orangnya ya. Oke. Bawa pengaruh yang positif atau negatif dianya. Kalau kenalnya sih udah lama ya. Positif sih harusnya teman-teman ya. Harusnya positif dia, dan apa yang sebaiknya dilakukan. Positif sih sebenarnya nih, untuk membantu kamu selalu mengingatkan kayak sabar kayak gitu loh gitu, dan ngajakin untuk belajar hal-hal yang baru dalam hidupnya, karena dia tahu mungkin kamu adalah orang yang cukup merasa sakit gitu kan ya, atau sedang mengalami hal-hal yang, maksudnya ada beberapa hal yang kamu masih belum bisa menerima hal tersebut gitu loh. Jadi dia mengajarkan dan mengajak kamu untuk ayo gitu, bangkit, ayo belajar hal yang baik, ayo kamu ngelihat dunia tuh dari sisi yang berbeda kayak gitu ya. Yang kelima nih sekarang. Yang kelima ada Taurus atau Libra ya, bisa jadi sio ular atau sio anjing teman-teman ya. Dan ini orangnya menarik ya, yang suka banyak. Walaupun kalau misalkan dibilang ini orangnya moody banget ya, dan ini sebentar bisa A, sebentar bisa B gitu. Ini orang yang agak susah dipegang omongannya ya, tapi menyenangkan orangnya gitu loh. Yang suka juga banyak gitu, dan emosinya juga naik turun ya teman-teman ya, gampang ngambek gitu, ngambekan orangnya. Ya, kalau misalkan dibilang kenalnya udah lama apa belum, lumayan ya, lumayan. Kalau lama-lama banget sih ya, masih belum terlalu ya, tapi ya lumayan lah gitu. Kita lihat apa yang perlu dilakukan ya. Oke, kalau misalkan diajakin pergi atau apa gitu ya teman-teman ya, kalau misalkan kamu malas atau kamu masih nggak enak badan atau kayak gimana ya, ditolak gitu loh teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kamunya bisa ya, ada waktu dan memang kamu juga seneng gitu kan ya keluar atau kayak gimana, ya udah ya, lakukan segala sesuatu hal itu dengan baik. Nah, kalau dibilang di sini datangnya dia itu bawa kebaikan, enggak terlalu ya. Mungkin karena kamunya lagi capek terus diajakin jalan atau kayak gimana ya. Kamu yang jelas lagi butuh waktu untuk sendiri sih, enggak deket-deket sama dia aja gitu ya. Oke, teman-teman, ini adalah 5 sosok atau 5 orang yang bakalan hadir atau bakalan muncul di bulan Februari ini buat kalian semua teman-teman Gemini. Semoga munculnya mereka membawa pemahaman, pembelajaran yang baik, dan kalaupun mereka punya niatan yang tidak baik, semoga ketemu dengan kamu jadi baik ya, amin. Kita jumpa lagi next month, bulan depan ya, dengan orang-orang yang mungkin yang hadir akan jauh lebih baik lagi ya, karena kamu juga berubah ke arah yang jauh lebih baik ya. Thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.